Selamat datang di video ini. Inggris mengalami peningkatan kemiskinan absolut yang paling tajam dalam 30 tahun terakhir. Harga-harga yang terus meningkat telah mendorong inflasi di atas 11%, angka tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Kondisi ini semakin diperburuk dengan fakta bahwa Inggris tidak dapat menaikkan pajak lebih jauh, juga tidak dapat membiarkan utang melonjak lebih tinggi. Akibatnya, sekitar 2 juta orang di Inggris hidup tanpa makanan setidaknya 1 hari dalam sebulan. Jika London dihapus dari perhitungan ekonomi Inggris, negara ini setara dengan Mississippi, negara bagian termiskin di Amerika Serikat. Dengan pajak yang tinggi, utang yang terus meningkat, dan kebijakan pinjaman besar, Inggris kini berada di ambang keruntuhan ekonomi. Rencana anggaran terbaru pemerintah Inggris dianggap sebagai sebuah pertaruhan putus asa untuk tetap bertahan, sementara Tiongkok dan Amerika Serikat membuat investasi cerdas untuk mengamankan masa depan ekonomi mereka. Sejauh ini, Tiongkok unggul dalam persaingan ini. Pertanyaannya adalah, apakah Inggris berada di jalur yang benar, atau malah semakin tertinggal? Mari kita cari tahu. Tantangan perekonomian Inggris. Perekonomian Inggris menghadapi tantangan serius. Menurut laporan terbaru dari The Institute for Fiscal Studies dan Citi, Inggris sedang mengalami krisis produktivitas yang mendalam. Pertumbuhan produktivitas negara ini mendatar sejak krisis keuangan global. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak warga kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan politisi untuk memenuhi janji-janji mereka. Ketidakpercayaan ini diperparah oleh anggapan bahwa politisi lebih sibuk dengan citra pribadi daripada fokus pada kesejahteraan rakyat. Lisa, yang menjalankan sebuah badan amal pemuda, mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal dari kesulitan ekonomi saat ini. Biaya hidup menjadi isu utama bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang lesu selama bertahun-tahun dan utang yang terus menumpuk membuat pemerintah mengambil langkah besar. Pemerintah Starmer, misalnya, merencanakan belanja miliaran dolar untuk layanan publik dan infrastruktur. Namun, pertanyaan utamanya adalah, apakah belanja ambisius ini akan membantu pertumbuhan ekonomi atau justru memperburuk situasi dalam jangka panjang? Perbandingan dengan Tiongkok dan Amerika Serikat. Ketika Tiongkok dan Amerika Serikat melakukan investasi besar-besaran di teknologi dan industri ramah lingkungan, Inggris tampaknya lebih fokus memperbaiki sistem lama. Tiongkok, misalnya, menggelontorkan dana untuk kendaraan listrik, semikonduktor, dan energi terbarukan, sektor-sektor dengan permintaan global yang diperkirakan akan meningkat di masa depan. Di sisi lain, Amerika Serikat berfokus pada teknologi canggih, energi ramah lingkungan, dan peningkatan kemampuan manufaktur. Kedua negara ini tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek tetapi juga mengamankan posisi mereka di pasar masa depan, seperti kecerdasan buatan, AI, teknologi hijau, dan manufaktur canggih. Pendekatan strategis ini memungkinkan mereka untuk tetap menjadi yang terdepan dalam industri penting masa depan. Sementara itu, Inggris mengalokasikan miliaran dolar ke berbagai sektor seperti transportasi, layanan kesehatan, dan pelayanan publik. Meskipun penting bagi kesejahteraan masyarakat, investasi ini tidak secara langsung mendorong produktivitas dan inovasi yang diperlukan untuk keberhasilan ekonomi jangka panjang. Kesimpulan, pendekatan Tiongkok yang berfokus pada industri teknologi tinggi memastikan posisinya di pasar masa depan. Pemerintah Beijing tidak hanya membelanjakan uang untuk saat ini, tetapi juga berinvestasi demi masa depan. Amerika Serikat juga melakukan hal serupa dengan mendukung energi ramah lingkungan dan inovasi teknologi. Sebaliknya, strategi Inggris tampaknya hanya menyelesaikan masalah-masalah mendesak tanpa memposisikan diri untuk kesuksesan di masa depan. Dengan begitu, apakah langkah Inggris ini cukup untuk bertahan di tengah persaingan global? Atau, justru akan membawa lebih banyak tantangan di masa depan? Utang pemerintah Inggris dan tantangannya. Pemerintah Inggris berencana meningkatkan pengeluarannya sebesar 90 miliar pound setiap tahun selama 5 tahun ke depan, yang berarti hampir setengah triliun pound sterling berupa utang baru. Namun, tidak seperti Amerika Serikat yang memiliki kebebasan untuk mencetak dolar karena statusnya sebagai mata uang cadangan global, Inggris tidak memiliki kemewahan tersebut. Perekonomian Inggris sangat bergantung pada investasi asing.
Jika kepercayaan investor terhadap stabilitas Inggris menurun, Inggris tidak bisa begitu saja mencetak uang untuk menyelesaikan masalahnya. Pasar obligasi telah memberi sinyal adanya kekhawatiran ini. Imbal hasil obligasi pemerintah Inggris melonjak dari sekitar 3,5% menjadi hampir 4,5% hanya dalam setahun. Artinya, investor semakin ragu apakah Inggris mampu membayar kembali utangnya. Risiko inflasi dan dampak pada bisnis. Ketakutan terbesar adalah bahwa pengeluaran tambahan pemerintah akan memicu inflasi tanpa diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup untuk melunasi utang. Suku bunga yang lebih tinggi tidak hanya mempersulit pemerintah untuk meminjam uang, tetapi juga menghantam bisnis kecil. Contoh sederhana adalah seorang pemilik bengkel mobil kecil yang membutuhkan pinjaman untuk memperluas usahanya atau sekadar bertahan. Dengan suku bunga yang lebih tinggi, pinjaman tersebut menjadi lebih mahal, memaksanya memilih antara menaikkan harga untuk pelanggan atau berisiko gulung tikar. Sayangnya, ini bukan sekadar hipotesis. Pada Juni 2024, hampir 2.400 bisnis bangkrut di Inggris, salah satu angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Banyak dari bisnis ini adalah UKM, usaha kecil dan menengah, yang menjadi tulang punggung perekonomian Inggris dan menyediakan jutaan lapangan kerja. Jika UKM terus berjatuhan, dampak negatifnya terhadap ekonomi akan meluas. Masalah pajak tinggi. Untuk mendanai pengeluarannya, pemerintah Inggris beralih ke pajak yang lebih tinggi. Pajak atas keuntungan modal, perusahaan, dan asuransi nasional semuanya meningkat. Pemerintah berharap dapat menghasilkan tambahan 100 miliar pound dalam 5 tahun ke depan. Namun, langkah ini memiliki risiko besar. Bisnis, terutama perusahaan besar, mencari lokasi dengan stabilitas pajak, tarif rendah, dan lingkungan yang ramah investasi. Dengan rencana Inggris untuk meningkatkan beban pajak hingga lebih dari 38% dari PDB, negara ini menjadi kurang menarik dibandingkan Amerika Serikat, yang meskipun menaikkan pajaknya baru-baru ini, tetap mempertahankan rasio pajak terhadap PDB di bawah 30%. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Dampak pada investasi dan tenaga kerja. Meningkatnya pajak di Inggris adalah sinyal bahaya bagi investor asing. Jika melakukan bisnis di Inggris menjadi lebih mahal, banyak perusahaan mungkin memilih untuk berinvestasi di tempat lain yang lebih ramah bisnis. Hal ini tidak hanya berdampak pada perusahaan besar, tetapi juga pada usaha kecil dan perusahaan rintisan, startup. Peningkatan pajak biasanya memaksa bisnis memotong biaya, yang seringkali berarti pengurangan pekerjaan dan penurunan upah. Dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat umum melalui gaji yang lebih rendah, peluang kerja yang lebih sedikit, dan ekonomi yang lebih lemah secara keseluruhan. Kesimpulan, rencana pemerintah Inggris untuk meningkatkan pengeluaran mungkin dapat memperbaiki layanan publik, tetapi juga membawa risiko besar bagi perekonomian. Bisnis kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi semakin tertekan oleh suku bunga tinggi dan pajak yang meningkat. Hal ini dapat menyebabkan penurunan lapangan kerja dan berkurangnya daya beli masyarakat. Sementara itu, investor asing dan perusahaan besar semakin mempertimbangkan negara-negara lain yang menawarkan kondisi bisnis lebih baik. Dengan inflasi yang sudah tinggi dan anggaran rumah tangga yang tertekan, pertanyaan besar muncul. Apakah strategi ini benar-benar dapat membawa Inggris keluar dari krisis, atau justru memperburuk situasi ekonomi dalam jangka panjang? Apakah ada jalan keluar? Saat Inggris menghadapi stagnasi ekonomi, meningkatnya utang, dan ketidakpastian masa depan, penting untuk mencari solusi yang berani. Meski Inggris secara historis mengandalkan aliansinya dengan Amerika Serikat, realitasnya adalah bahwa Washington cenderung memprioritaskan kepentingannya sendiri. Sebaliknya, Tiongkok telah membuktikan diri sebagai mitra yang andal, bersedia berkolaborasi dan berinvestasi dalam hubungan yang saling menguntungkan. Strategi ekonomi Tiongkok, pelajaran untuk Inggris. Pendekatan ekonomi Tiongkok tidak berfokus pada perbaikan jangka pendek, melainkan pada penciptaan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Berbeda dengan Inggris, yang banyak menggelontorkan dana untuk mempertahankan sistem lama,
Tiongkok menginvestasikan sumber dayanya secara strategis ke sektor-sektor masa depan seperti kendaraan listrik, kecerdasan buatan, AI, energi terbarukan. Beijing memahami bahwa sektor-sektor ini tidak hanya penting, tetapi juga krusial untuk mengamankan dominasi global dalam beberapa dekade mendatang. Mengapa Inggris tertinggal? Sebaliknya, Inggris lambat beradaptasi. Sumber daya nasionalnya lebih banyak disalurkan ke layanan publik dan infrastruktur yang meskipun penting, tidak mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Jika Inggris ingin memulihkan kekuatan ekonominya, maka langkah-langkah berikut perlu dipertimbangkan. Berinvestasi di sektor pertumbuhan tinggi. Inggris harus meniru Tiongkok dengan mengalokasikan investasi ke sektor teknologi tinggi yang dapat meningkatkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menarik investasi asing, dan memperkuat posisinya di pasar global. Mendirikan zona ekonomi khusus, ZEK. Strategi Tiongkok dalam menciptakan zona ekonomi khusus untuk menarik investasi bisnis terbukti berhasil. Inggris dapat mengadopsi pendekatan ini dengan mendirikan zona ekonomi di wilayah yang terkena dampak penurunan ekonomi, seperti Midlands dan wilayah utara. Modernisasi infrastruktur. Tiongkok dikenal dengan proyek-proyek infrastruktur ambisiusnya, seperti inisiatif Sabuk dan Jalan, Belt and Road Initiative. Proyek ini tidak hanya memperkuat ekonomi domestiknya tetapi juga mempererat hubungan internasionalnya. Inggris dapat mengambil inspirasi dari pendekatan ini, bekerja sama dengan Tiongkok untuk memodernisasi infrastrukturnya. Kerja sama dengan Tiongkok, peluang untuk Inggris. Kemitraan dengan Tiongkok dapat memberikan manfaat besar bagi Inggris, termasuk proyek bersama pada jaringan 5G, investasi energi terbarukan, pengembangan sistem transportasi cerdas. Kolaborasi ini tidak hanya memodernisasi Inggris tetapi juga menjadikannya destinasi investasi asing yang lebih menarik. Tidak seperti Amerika Serikat, yang dengan kebijakan proteksionisnya lebih fokus ke dalam, Tiongkok telah menunjukkan kesediaannya untuk kemitraan yang saling menguntungkan. Dengan hubungan yang lebih erat bersama Beijing, Inggris dapat memperoleh akses ke sumber daya, teknologi, dan keahlian yang dibutuhkan untuk menjamin masa depan yang lebih sejahtera. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Inggris dapat bangkit kembali? Bisakah Inggris menyelamatkan ekonominya melalui kemitraan strategis dengan Tiongkok? Atau haruskah ia tetap bergantung pada cara-cara tradisional? Pendekatan baru yang lebih inovatif dan kolaboratif mungkin adalah kunci untuk memulihkan ekonomi Inggris. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.